Baik, kita mulai kajian kita. Semoga Allah berikan kemuliaan dan kelancaran insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita menuntaskan di pertemuan yang lalu makna kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagi siapa yang ingin dibuka oleh Allah segala pintu-pintu kebaikan dalam hidupnya, pintu-pintu kemudahan, apakah sembuh dari penyakit atau lancar di sifat rizki, tenang dalam kehidupan rumah tangga, maka Allah kemudian berikan petunjuk kepada kita yang terkumpul dalam Al-Quran. Nah, pembukanya ada di surah yang pertama, karena itu disebut dengan Al-Fatihah. Karena itulah surah Al-Fatihah memiliki banyak sekali nama, dan nama-nama itu adalah solusi dari setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Dialah Asy-Syafi, Asy-Syafi, sang penyembuh. Karena di dalamnya ada pelajaran tentang bagaimana memohon kepada Allah kesembuhan bahkan dari penyakit yang dianggap mustahil sembuh oleh manusia. Di dalamnya ada kemudahan-kemudahan, ada petunjuk-petunjuk, ada kelancaran beraktivitas. Karena itu ia memiliki banyak nama. Ya, ada Asy-Syafi, Al-Kafi, Ummul Kitab dan lain sebagainya seperti yang telah kita uraikan. Nah, mustahil kita mendapatkan itu kalau kita tidak memahaminya. Karena yang dituntut bukan sekadar membacanya. Orang-orang dulu sekali baca, penyakit bisa sembuh. Orang-orang dulu sekali baca, kesulitan bisa hilang. Kenapa orang sekarang kemudian baca, hal yang diharapkan tidak kunjung datang? Boleh jadi bukan karena bacaannya, tapi boleh jadi adalah sifat-sifat khusus terkait makna-makna Al-Fatihah tidak hadir dalam bacaan itu. Secara singkat, kalau bahasa Al-Qurannya, bacaan itu tidak bersumber dari hati. Cuman di lisan saja. Bahkan ada orang yang berislam pun cuma di lisan. Islamnya Islam lisan dengan mengucapkan syahadat. Karena tak sampai ke dalam jiwanya, maka imannya nggak tembus ke hati. Kalau iman nggak tembus ke hati, maka tidak ada pancaran iman dari hati untuk menggerakkan tubuh kita. Harusnya tubuh kita ini bergerak dengan iman. Jadi kalau orang sudah beriman, nanti iman di hatinya memancar kepada mata. Maka mata akan melihat dengan imannya itu hal-hal yang boleh dilihat saja. Yang tidak boleh, imannya mengingatkan, jangan lihat. Lisan kalau ada iman dalam jiwanya, jiwa ini akan membimbing ke lisan. Ini yang dikatakan, yang ini jangan. Kaki kalau kita punya iman, maka kaki ini akan dibimbing oleh iman kita untuk melangkah pada yang baik. Langkah ke sini, ini jangan. Itulah sifat iman. Karena itu sering saya katakan dalam Al-Quran, setiap aktivitas kita, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu dibuka dengan iman. Diawali dengan kalimat iman. Mata sebelum melihat, Quran surah 24, ayat 30 laki-laki, 31 perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Iman dulu, baru lihat. Kalau punya iman, yaghuddu min absarihim, palingkan dari yang tidak layak dipandang. Lisan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang punya iman. Iman dulu. Ya la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip. Iman. Mustahil orang punya iman bergosip, mustahil. Karena seketika imannya akan mencegah. Itu iman. Kaki sama, ya ayyuhalladzina amanu, ya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, langkahkan kakimu untuk mencari nafkah yang halal saja yang Allah tetapkan. Ini mustahil, alhamdulillah. Kaki orang beriman melangkah pada yang haram, itu mustahil. Nah, ada orang yang ketika dia bersyahadat, syahadatnya cuma di lisan, nggak sampai ke dalam hatinya. Karena itu bacaannya nggak ada kekhusyuan. Ya maaf, kemudian gerakannya nggak dibimbing oleh imannya. Itu ada di Al-Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, saya telah beriman. Ya, maka apa jawaban dari Allah? Nabi diam, turun ayat. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu. Kalian belum serius imannya. Ya, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam itu syarat pertamanya syahadat. Cuman syahadatnya enggak sampai ke hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuman sayang, cuma di lisan tidak dimasukkan ke dalam jiwa. Karena enggak masuk ke jiwa, enggak ada kekhusyuan dalam keislamannya. Banyak orang berkata Islam, tapi karena enggak ada iman, untuk ibadah enggak ada. Iman itu kan kalau sudah ada, membimbing beramal yang baik. Amal baik disebut soleh. Karena itu kata iman dalam Al-Quran bersanding dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau ada iman pasti amal soleh. Contoh amal soleh apa? Ada yang ritual, solat. Ya, karena itu kalimat solat dibuka dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa
Yuqimunas shalah. Sebelum yuqimunas shalah, iman dulu. Jadi mustahil orang salat tanpa iman. Tapi kalau imannya nggak nyampe ke hati, mustahil salat. Karena itu jangan heran kalau ada orang bersyahadat, ngaku muslim tapi nggak salat, jangan heran. Kenapa? Karena kalimat syahadatnya nggak nyampe ke jiwa. Ya, nggak nyampe ke jiwanya. Dan itu bukan orang pertama, zaman Nabi sudah ada yang mengaku begitu. Diluruskan turun ayat tadi, yang Quran surah 49 ayat 13. Jadi kalau ada orang yang sekarang ngaku muslim, KTP-nya Islam, nggak mau sholat, katakan Anda telat. 15 abad yang lalu, sudah ada yang duluan seperti Anda. Turun satu ayat khusus untuk orang seperti Anda. Cuman yang dulu tobat, kalau Anda nggak tobat, Anda aneh. Jahiliyah turun ayat, tobat, langsung sholat. Anda bukan jahiliyah, turun ayat, ayat sudah turun lama, masa nggak tobat-tobat? Jangan sampai manusia modern yang mengecap kemodernannya kalah dengan orang-orang disebut jahiliyah di masa dulu. Paham sampai sini? Nah, demikian kasus Al-Fatihah. Kenapa banyak orang baca Al-Fatihah sekarang tidak mendapatkan bagian dari keutamaannya? Karena boleh jadi dia tidak membaca dengan keimanan dalam jiwanya. Karena itu rumus yang pertama, sebelum kita teruskan pada kalimat ayat berikutnya, rumus pertama ketika baca Al-Fatihah, ingat rumusnya. Di hadis qudsi yang saya sampaikan pertemuan lalu. Rasakan saat membaca itu, Allah mengawasi kita. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka perkataannya dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna 'alayya 'abdi. Jika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab asna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah menjawab hambaku sedang agungkanku. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, rasakan Allah itu menjawab. Rasakan kita disaksikan. Ini yang disebut ihsan namanya di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah, baca Quran itu ibadah. Salat ibadah, berdoa ibadah. Ketika engkau ibadah kepada Allah, kata Allah, lihat, rasakan kita disaksikan walaupun tak mampu menyaksikan Allah. Kita nggak bisa lihat Allah, tapi rasakan kita maha dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan. Nah, kalau perasaan itu hadir, maka kita akan baca Al-Fatihah dengan sempurna dari dalam jiwa kita. Sama dengan Anda, ya, kalau sedang pidato diawasi oleh pemimpin, diawasi oleh direktur, diawasi oleh bos Anda, bukankah akan serius menyiapkannya? Bukankah tidak ada yang main-main? Diplomat ngasih sambutan, ya, pimpinannya hadir, kemudian dia main-main, kalimatnya nggak sempurna, maka dia tidak akan mendapatkan perhatian darinya. Jelas? Anda mau pidato, atasan Anda tiba, kemudian Anda tidak merangkai kata dengan baik, selesai kemudian karir Anda. Anda mau minta kepada Allah, tapi Anda nggak serius, bagaimana Allah serius memberikan jawaban pada Anda? Maka bacakan dengan iman, minta. Ketika sampai pada kalimat, kita sudah bahas ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, wali 'abdi ma sa'al. Dan jika hambaku benar bacaannya sampai di sini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Lalu Allah turunkanlah kemudian satu kalimat yang dengan kalimat ini, dengan izin Allah bisa terkabul semua apa yang Anda harapkan, sepanjang itu ada kebaikan dunia dan akhirat. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukannya apa yang Anda inginkan. Kalau itu ada kebaikan dunia akhiratnya, maka diberikan. Kalau dunia saja tidak ada akhiratnya, maka dialihkan kepada yang kedua. Kalau ada baik akhirat, tidak baik dunianya, maka biasanya ditunda sampai dia merasa siap dengan itu, baru diberikan untuk baik dunia akhiratnya. Jadi 3 jawaban, langsung diberikan seketika kalau kita bisa siap mendapati. Yang kedua ditunda sampai kita merasa sanggup mendapatinya. Yang ketiga diganti kemudian apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Yang pertama jelas, minta dijawab. Nabi Zakaria contohnya. Yang kedua, minta saat sanggup baru diberikan. Nabi Muhammad minta pindah kiblat dari Baitul Maqdis, ya, kemana? Masjidil Haram. Kapan dikabulkan? Kurang lebih setelah 3 tahun hijrah ke Madinah. Setelah umatnya siap, nabinya siap, umat belum. Kalau tiba-tiba baru pindah langsung kemudian kiblat berarah ke Mekah, maka Yahudi akan jadi musuh yang paling utama pada saat itu. Ya, nggak akan mau nerima risalah Islam. Nasrani juga demikian. Maka
kiblat pelan-pelan. Setelah paham dekat dengan Allah, maka walillahil masyriq wal maghrib, punya Allah timur dan barat. Yakin ini, nggak akan lagi kemudian kita menolak apa yang Allah turunkan. Apapun terserah Allah. Itu sudah lepas. Tapi kalau dari awal belum sadar ini, belum kuat, tiba-tiba ada perintah langsung dikabulkan, umat belum siap, maka celaka memberikan dakwah sementara umat belum siap dengan itu. Jadi selalu ada hikmah. Sama dengan Anda punya anak misalnya usia 5 tahun. Pengen minta motor, nggak tanggung-tanggung yang kayak Marquez. Pengen yang kayak Marquez, udah juara 8 kali dunia, ngalahin Rossi kemarin sama Lorenzo, misal gitu kan. Pengen, sementara 5 tahun, tapi Anda mampu membeli itu, dibelikan nggak? Nggak mungkin, mustahil. Kapan diberikan? Setelah dia siap bisa mengendarai itu. Ya, Anda belikan dulu motor-motoran, ya. Nanti yang seperti dedek kan benar kan begini? Iya, nanti ketika kamu hafal Quran, kamu sholatnya bagus, kamu bisa naik motor, kamu bisa punya SIM, wah insya Allah kamu akan dapatkan lebih bagus dari yang punya Marquez saat ini. Ada caranya. Ada lagi yang Anda inginkan A, Allah kasih B. Bukan gak dijawab, tapi dialihkan kepada apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Ya, Anda punya anak sakit, kata dokter jangan makan apel. Di jalan papa apel, Anda berikan jeruk. Karena larangan dari dokter, nggak boleh ini makan apel, bisa berdampak pada kesehatannya. Anda berikan jeruk. Itu yang bagus buat dia, kata dokter. Anaknya memang protes, tapi Anda berikan pengertian supaya mengerti. Papa, anak nggak mau jeruk, maunya apel. Nah, ini jeruk rasa apel. Kadang begitu, Anda minta lulus di kampus A, diterima di kampus B. Ikuti dulu, karena pikiran kita itu sempit sekarang. Allah tahu masa depan. Yang kamu butuhkan fulan, bukan yang ini. Yang kamu butuhkan kampus yang ini. Karena dengan masuk kampus ini, apa yang kamu butuhkan di masa depan akan terpenuhi keseluruhannya. Kadang Anda melamar kerja, putar. Masukin sana, masukin sini, nggak diterima. Diterimanya percetakan buku samping tetangga. Nggak ngelamar, langsung ditawari. Boleh jadi bukan karena pekerjaan di situ, tapi itu tangga pertama untuk mencapai derajat yang selanjutnya. Kadang-kadang dari situ muncul proyek besar, Anda ketahuan punya bakat, tiba-tiba datang percetakan ke situ, ada yang kunjungan, Anda dibawa, pindah kerja, ada begitu. Sabar saja, hidup kan begitu. Hidup itu untuk berjuang, nggak dapat di sana, pindah ke yang lain. Nggak dapat di sini, kerjakan yang lain. Ikhtiar terbuka. Lamar sini nggak terima, cari kerja yang lain. Perempuan ini menolak, ada yang lain. Alhamdulillah. Tapi siapkan diri kita. Sabar. Siapkan. Nah, sekarang kita akan belajar dua hal. Yang pertama singkat, mengurai yang lalu dengan singkat. Jika ingin cepat dikabulkan iyyaka nasta'in, maka tingkatkan iyyaka na'budunya. Karena itu satu paket. Wa-nya ma'iyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawunya ma'iyah. Ma'iyah itu bersanding, dempet. Jadi nggak akan terpisahkan. Kalau ingin nasta'in dikabulkan, solusi diberikan, maka na'budunya tingkat. Na'bud ibadah naik. Maka bersamaan dengan ibadah naik ini nanti dari Allah pun balasannya cepat. Itu rumusnya di Quran surah kedua, ya, ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, jika engkau sering nyebut saya, zikir pada saya. Zikir itu bukan cuma nyebut Allah, Allah, Rahman, Subhanallah, Alhamdulillah, bukan. Zikir itu bila disebutkan dalam Al-Quran, maka detilnya ibadah. Ibadah. Ibadah disebut zikir karena ketika kita ibadah, kita ingat dengan Allah. Zikir itu kan ingat. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Jelas? Baca Quran zikir. Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir karena setiap Anda baca Al-Quran Anda ingat dengan Allah. Menghafal Quran zikir. Saya sering katakan disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah 54 ayat 17 ya, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Berdoa zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikir. Zikir itu ibadah. Kalau disebutkan zikir, ibadah. Ba'da salat tadi zikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadzkurullah, zikirlah kepada Allah. Zikir. Paham? Baik. Maka di sini fadzkuruni, semakin banyak Anda zikir kepada Allah, ibadah maksudnya.
Salatnya rajin, infaknya rajin, baca Quran rajin, tilawahnya rajin. Tingkatkan. Orang fardu, Anda sunnah. Orang puasa Ramadan, Anda tambah dengan puasa sunnah. Tingkatkan. Maka wasta'inu-nya kemudian akan dipraktekkan dengan wa iyyaka nasta'in. Ibadah meningkat, wa iyyaka nasta'in. Ketika Anda memohon, seketika bisa cepat dikabulkan. Saya sering gambarkan ini, pernah saya sampaikan. Secepat apa Anda merespon perintah Allah, secepat itulah Allah merespon keinginan Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh jam 4:16, azan. Saat azan Anda bangun siap-siap. Begitu dipanggil, Anda datang. Maka persamaannya sama persis. Begitu Anda butuh, seketika Allah pun menjawab doa Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:16 azan. Tapi Anda dari jam 2 sudah bangun. Mencoba bangun. Supaya bisa tahajud. Jam 3 tahajudnya, istighfar dulu. Sampai kemudian menjelang subuh. Bayangkan, belum dipanggil, sudah datang. Ya, belum dipanggil, sudah datang. Maka apa yang terjadi? Ada orang-orang yang bahkan belum meminta kepada Allah, Allah sudah memenuhi seluruh kebutuhannya. Ada yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:16 dipanggil. Dia baru bangun jam 6:14. Telat dia. Maka itu yang menjadikan kadang-kadang minta jawaban 3 hari lagi. Jawaban sepekan kemudian. Koreksi diri. Mungkin kurang istighfar. Kadang-kadang gak ingat-ingat, dibikin sakit oleh Allah. Supaya nyebut. Kalau gak mau nyebut juga, tambah dikit lagi, parah lagi. Itu parah tuh bahasa manusia. Bahasa imannya, sampai segini belum nyebut juga. Mau dikasih apa lagi? Nanti kalau kamu nggak siap sebut nama Allah sekarang, bagaimana saat wafat akan menghadap Allah? Mesti punya bekal. Kadang-kadang bukan penyakit. Kadang-kadang boom, ban pecah dulu kan. Ya Allah, nyebut juga dia. Kadang-kadang proyek gitu kan. Kadang-kadang uang belanja telat dikit bu gitu kan. Ya Allah, tahajud malam uang belanja ya Allah. Supaya nyebut. Hidup tuh begitu aja gitu, nggak susah. Dunia tuh emang begitu. Ya memang dunia itu buat lelah, buat capek. Kan namanya kerja kan pasti capek. Antum kan kerja capek kan, berangkat gelap, pulang gelap. Ya kita kan nanti panennya di akhirat, terima gajinya di akhirat. Sekarang tuh capeknya dulu. Capek dulu baru istirahat sebentar, udah bangun lagi. Nggak apa-apa namanya dunia. Dunia itu buat capek. Tarakabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan daki itu. Lelah, nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai, masa selesai kerja, alhamdulillah istirahat nanti. Istirahat. Ya ayyatuhan nafsul. Jiwa yang tenang. Udah cukup kerjanya. Kamu istirahat aja. Silahkan Anda tidur. Nggak ada yang bisa bangunin. Kalau udah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tidur aja. Nggak ada yang bisa bangunin. Nggak ada yang ngetok lagi. Nggak ada orang ke kuburan ngetok-ketok. Bangun. Nggak ada. Nggak ada ibadah lagi. Nggak ada sholat lagi. Nggak ada baca Quran lagi. Udah nikmat. Tinggal terang. Rizki nikmat. Sampai kalau banyak ibadahnya, pahalanya banyak, sampai Anda itu pengen berbagi dengan orang yang masih hidup. Itu kata Al-Quran. Di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihi min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada orang yang sudah wafat di jalan Allah itu, tiba-tiba wafat, kemudian kembali kepada Allah sesuai dengan ajalnya, di alam kubur diberikan rezeki yang melimpah. Farihina bima atahumullah min fadli. Senang karena rezekinya melimpah. Saking melimpahnya, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihi min khalfihim. Dia kalau mampu. Cuman sedang nggak bisa. Kalau mampu dia akan kembali menyampaikan pada keluarganya yang ada yang sedih, menangis. Ya, sedih, nangis. Saudara saya pergi, kata orang, kamu jangan nangis. Jangan sedih. Saya di sini enak, lebih enak dari kamu di situ. Kalau bisa cepat nyusul sini. Kalau bisa. Ya. Itu nyata itu insya Allah. Gak percaya beramal aja dulu. Nanti kalau sudah tiba waktunya kita akan dapatkan bagiannya. Ya, fokus teman-teman sekalian. Ya, sekarang untuk mendapatkan itu semua, insya Allah kita ikhtiar, tambah ibadah. Sekarang petakan nih, mulai dari sekarang. Kalau nggak mulai susah, jangan jadi teori saja. Ya, jangan jadi teori. Saya senang Anda lihat fokus mencatat, ada yang merekam juga, nggak apa-apa silahkan. Ya, sepanjang itu bisa memberikan manfaat. Tapi yang saya inginkan, amalkan. Belajar dari guru manapun, jangan cukupkan dengan saya. Ada guru-guru lain yang baik-baik, amalkan. Ya, kalau itu cocok, ambil. Dan kemudian perluas wawasan kita semua. Ya, setelah itu amalkan. Mulai sekarang, saya katakan keluarkan sholat, keluarkan jadi sedih sholat. Baca Quran, target dari sekarang. Bismillah, 1 bulan, khatam 30 juz.
Kalau belum sanggup 2 bulan, ya 1 harinya setengah juz, silahkan. Bismillah, harus berubah. Masa yang kemarin sama dengan sekarang? Kapan berubahnya? Setelah itu tingkatkan, maka mohon kepada Allah. Sekarang Allah turunkan satu ayat yang kalau Anda bacakan itu dengan benar, kebutuhan Anda semuanya walaupun tak disebutkan spesifik, seketika akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu kalimat diturunkan dalam Al-Qur'an setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau benar dibacakannya, maka seketika Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan sekalipun lisan belum sempat melafadzkannya. Apa kalimat itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalimat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, mari kita lanjutkan. Saya tuliskan dulu ya. Ibu kelihatan ini? Belum. Ya, akhwat ada di bawah. Saya tuliskan dulu. Ya. Ini saya campurkan khatnya supaya mudah kelihatan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Perhatikan sini. Di mushaf terjemah diterjemahkan dengan kalimat tunjukkan kami jalan yang lurus. Gak apa-apa, itu terjemahan tekstual. Dan biasanya terjemah itu tidak banyak mewakili makna sempurna dari ayat. Jangankan Al-Quran, kadang-kadang dalam teks biasa pun terjemah itu tidak akan persis sama dengan maksud atau makna yang diinginkan dari ayat atau kalimat asalnya. Baik, yuk kita bedah satu-satu. Saya akan buka ke dalam 2 bagian saja. Satu ini, ihdina. Yang kedua, as-siratal mustaqim. Ihdina, fokus ya, kita belajar dengan baik. Saya terangkan dengan ilmunya. Ihdina, ini masuk fi'il amr lit talab. Ya, kata yang menunjuk permohonan. Kalau kepada Allah bukan perintah, tapi mohon. Sebaliknya, kalau dari Allah ke kita, bentuknya perintah, bukan permohonan. Jadi ya, di amr dibagi 2. Ya, perintah itu dalam bahasa Arab dibagi 2. Satu, bentuk perintah langsung untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Seketika, perintah sifatnya. Ya. Yang kedua, sifatnya permohonan. Dari bawahan ke atasan. Minal adna ilal a'la. Rumus tafsir mengatakan, kalau ada yang dari Allah langsung ke kita, ke makhluk, maka sifatnya perintah untuk dikerjakan. Misal, wa aqimus shalah, tunaikan salat, itu perintah. Tapi kalau ada dari kita ke Allah, itu sifatnya permohonan, permintaan. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami. Itu bukan memerintah, bukan, tapi permohonan sifatnya. Ya Allah, kami mohon, begitu menerjemahkannya. Kami mohon anugerahkan kepada kami. Nah, makanya dibaca dengan ilmunya. Kalau baca dengan terjemah saja, bisa keliru nanti cara memahaminya. Paham ya? Nah, itu diantara kaidahnya. Nah, di sini ihdina itu sifatnya amr lit talab, bentuk permohonan. Asal kata ihdi ini dari kata hidayah. Jamaknya disebut hudan. Saya ulang. Ihdi bentuk permohonan dari kata apa? Hidayah. Jamaknya apa? Hudan. Apa artinya hidayah? Dan kenapa punya bentuk jama'? Kalau jama' itu sedikit atau banyak? Banyak ya? Baik. Kalau banyak, berarti hidayah ini bukan cuma satu makna. Artinya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi kadang bermakna 1 apa? Kadang bermakna 2 apa? Kadang bermakna 3 apa? Kalau semua makna ini dikumpulkan bentuknya jama', maka berubah jadi hudan. Paham sampai sini? Fokus. Ihdina artinya minta hidayah. Tolab, permohonan. Hidayah punya beberapa arti. Kadang punya makna 1 apa? Kadang 2 apa? Kadang 3 apa? Karena maknanya bisa bukan 1 saja, lebih dari 1. Kalau dikumpulkan 1, 2, 3, banyak jumlahnya, maka yang mencakup makna semua ini disebut hudan namanya. Paham?
Baik, sekarang kita bahas dulu dari kitab tafsirnya, apa yang disebut dengan hidayah ini. Kita lihat pandangan para mufassir, setelah itu kita kumpulkan jadi bentuk hudan, baru kita terangkan makna ini. Sepakat? Baik, fokus dengan saya. Saya lihat sebagian teman-teman ada yang merekam, walaupun merekam dengan pribadi, tapi tetap fokus kepada bahasan, supaya bisa dipahami dengan baik. Bismillah. ثم بين سبحانه وتعالى أن أفضل شيء يطلبه العبد من ربه إنما هو هدايته. Kemudian Allah menerangkan kepada seluruh hambanya, jika ada permohonan, jika ada permintaan, jika ada kebutuhan yang ingin dimohonkan kepada Allah, anna afdala syai'in yatlubuhul abdu, maka yang paling utama yang harus kita mintakan kepada Allah, sekali lagi, yang paling utama. Jadi kalau Anda bingung nih, mau minta apa? Inilah gambarannya. Teman-teman sekarang dikasih tahu, Anda mau minta apapun akan dikabulkan seketika. Kira-kira mau minta apa? Tuh saking banyaknya, nggak bisa bilang. Ada yang minta lancar pekerjaan, ada yang minta misal Allah lancar kedudukan, ada yang minta harta, ada yang minta lancar ke pernikahan, ada yang minta macam-macam, kumpul lah. Banyak tuh. Nah, kalau sedang banyak yang dimintakan itu, ya sepakat para ulama dengan ayat ini, maka yang paling utama dimohonkan minta hidayah kepada Allah. Karena tadi ketika hidayah diberikan oleh Allah, maka semua kebutuhan yang bahkan belum kita mintakan seketika dikabulkan. Jelas? Baik. Sekarang lihat. Innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asmal ghayat. Mintalah hidayah kepada Allah, yang hidayah itulah akan mengantarkan Anda kepada pemberian tertinggi yang Anda butuhkan dalam kehidupan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda benar permintaannya ini, benar bacaannya, itu seketika akan diberikan tingkat yang paling tinggi. Jadi kalau pekerjaan, kedudukan tertinggi. Kalau harta yang paling bagus, yang tertinggi yang bisa Anda raih. Kalau pelajaran, posisi yang tertinggi, baik ilmunya ataupun prestasinya. Demikian seterusnya. Ya, jadi ketika Anda mintakan, minta apa? Hidayah. Nah, apa hidayah itu? Oh, bukan ada hidayat. Ya, lihat sini. Wa'a'udhamal maqasid. Dan tujuan-tujuan yang paling agung di balik semua permohonan itu hidayah. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas? Baik, yuk kita bahas yang ihdinas siratal mustaqim. Wal hidayatu, adapun yang dimaksud dengan hidayah. Pertama, makna yang pertama, hiyal irsyad wad dilalatu bi lutfin ala ma yusilu ila al bughyah. Pertama, al irsyad. Turunkan di sini. Saya tarik sini ya. Satu, al irsyad. Ya, kan. Yang kedua, ad-dilalah bi lutfin. Ad-dilalah bi lutfin ila ma yusilu ila al-bughyah. Tiga, saya teruskan dulu, nanti saya terjemahkan pelan-pelan. Yang ketiga, saya ambil dari buku para ulama dulu ya, tafsir, supaya nanti yang nggak ada yang menyebut apa yang saya sampaikan cuma utak-atik gitu kan. Nanti kita lihat dulu ke sini. Baik, sebetulnya saya hafal, saya menghafal kitab ini. Cuman kadang-kadang kalau enggak saya bawa kitabnya, ini pendapat sendiri gitu kan. Baik. Kita aja di luar diminta kuliah umum gitu kan, masa di sini tuduh bid'ah. Ya, sudahlah, ya sudah khair insyaallah. Ya, tapi tidak apa-apa, jangan sampai terpecah. Kita pahami aja, ya, jangan mencela, jangan terpecah. Kalau memang kita ada salah, kita akui dan perbaiki. Ya, saya suka lihat-lihat lagi video saya kemarin, saya sempat salah sebut itu. Ya, yang Quran seharusnya surah 40 ayat 60, saya sebut Quran surah 7 ayat 180 kemarin. Ya, tidak cepat saya sebutkan. Mungkin teman-teman enggak, gitu ya. Kadang-kadang saya lihat lagi nih, saya nerangkan apa nih, saya koreksi lagi. Ya, kalau nanti ada yang keliru, pertemuan berikutnya saya ralat. Kalau tidak, ya enggak usah. Kalau ada masukan-masukan dari yang lain, kita terima. Ya, kalau memang itu salah kita, ya bukan aib kita untuk bisa mengoreksi. Sampaikan, ini yang benar ini. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih telah meluruskan dan sebagainya. Tapi kalau benar, kemudian mungkin yang lain itu kurang pengetahuan atau belum dapat kitabnya, jangan juga merasa tinggi. Dan jangan jatuhkan orang di hadapan orang lain.
Jangan, cukup aja di belakang kita sampaikan, akhi antum begini mungkin nggak tepat. Walaupun orang itu mungkin telah menyebarkan ke banyak orang, kita jaga kehormatannya. Ya, atau kita kirimi atau kita doakan. Kadang-kadang nggak usah dibalas sama sekali. Nggak usah dibalas. Kadang ada bagian-bagian tertentu yang memang nggak perlu kita balas karena boleh jadi bisa merendahkan yang bersangkutan atau bisa memicu akses yang lebih luas lagi. Ya, kayak sekarang ada video-video itu di YouTube yang langsung sekaligus disampaikan kepada saya. Ya, kalau benar kita bersyukur alhamdulillah, tapi bagian-bagian tertentu ada yang tidak tepat. Jadi saya tidak mau dibenturkan dengan pihak manapun. Ya, saya sayang dengan semuanya dan saya jaga hubungan baik dengan setiap yang lain. Ada satu video yang sedang viral sekarang disebutkan di situ bahwa saya diajak bertemu, kemudian saya mensyaratkan harus ada 3.000 orang, kemudian juga disyaratkan harus netral, tidak pernah sampai sama sekali. Suratnya tidak pernah sampai dan dicek oleh staf kami juga tidak ada. Adminnya dicek, katanya dari si fulan di Jakarta, dikejar ke Jakarta, nggak pernah menyampaikan itu. Nah, itu sampai pada seorang ustadz. Bayangkan kalau ustadz saja salah dalam menerima informasi, maka bagaimana bisa memberikan fatwa dengan baik? Ya, tapi kita tidak boleh juga mencela, mungkin beliau karena dapat informasi yang keliru. Nah, jadi jangan sampai dipecah belah, ya. Ya, kita harus menjaga dengan baik, hubungan dengan baik, dan doakan. Kalau beda pendapat tidak apa-apa. Kalaupun memusuhi saya, jangan dimusuhi lagi. Kita doakan saja. Itu adab yang saya sampaikan, ya. Dan semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin ketika dihisab tiba-tiba datang seseorang yang jadi musuh gitu. Saya nggak pengen punya musuh. Walaupun mungkin menyakiti saya nggak apa-apa, itu urusan dia. Ya, dan nanti saya maafkan. Tapi kalau dia belum minta maaf, urusan dia dengan Allah kemudian hari. Kan mudah hidup itu. Jadi saya bisa tidur enak. Nggak harus mikirin orang. Mungkin dia masih mikirin kita gitu. Nggak apa-apa. Saya sering katakan demikian. Anda butuh apa-apa, bicara. Jangan ngambil sembarangan. Butuh apa silahkan, apa silahkan. Ada masalah, sampaikan. Ya, tapi kalau kemudian Anda berbuat kotor di belakang, mau fitnah, mau bicara cela, ya saya di dunia memaafkan. Selesai urusan saya dengan Anda. Tapi sepanjang Anda belum minta maaf, urusan Anda dengan Allah belum selesai. Nanti di akhirat Anda yang dihisab urusannya. Kalau saya tidur enak di dunia. Ya. Wallahi, enggak saya pikirkan. Saya tidur aja nyaman. Minum teh bisa. Ya alhamdulillah. Kasih makanan halal nikmat, tidur juga nyaman. Ya, alhamdulillah gitu. Anda pusing sendiri kan? Pusing sendiri. Kalau Anda pusing mikirin orang, berarti ada dosa dalam jiwa Anda. Ya, ingat itu ya.